Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Senin ini tanggal 26 April 2021, saya akan menyampaikan tentang seputar zakat fitrah. Para pembaca Pelita Ilahi, sebelum Ramadan berakhir nanti, ketakwaan kita pun akan diuji dengan berbagai pengorbanan, di mana salah satunya disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah akan menyempurnakan ketakwaan kita. Arti daripada zakat adalah mensucikan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menepi kepada kesejahteraan. Dari segi ini, seorang muslim yang membayar zakat demi keridhaan Allah Ta'ala, dia mensucikan dirinya dari kekikiran dan keserakahan mengumpulkan harta. Dengan melaksanakan hak orang lain dalam urusan harta, dia mensucikan dan membersihkan hartanya menjadi pewaris keberkatan-keberkatan Allah Ta'ala dan karunia-karunia-Nya. Dengan memenuhi keperluan-keperluan orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan, dia menciptakan keadaan aman dan harmonis lagi damai. Demikianlah, sedangkan takwa yang terdapat dalam Al-Quran, seluruh negara dan peningkatan harta. Tujuan daripada zakat itu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Ahzab ayat 8 dikatakan, supaya harta tidak berputar-putar di antara orang-orang kaya dari antara kalian. Kata zakat itu mengacu pada kesucian diri yang diperoleh setelah pembayaran zakat dilaksanakan. Inilah kebaikan kalbu yang dimiliki oleh seseorang, manakala ia tidak bersifat kikir, tidak mencintai harta kekayaannya semata-mata demi harta itu sendiri. Sedangkan secara istilah, pengertian zakat sebagai berikut. Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus, dengan ketentuan yang khusus pula bagi mustahiknya. Demikian perkataan lain, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Ta'ala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Para Pelita Ilahi yang berbahagia, zakat fitrah selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah 13 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan bulan Agustus 610 Masehi hingga Ramadan tahun ke-53 dari kelahiran beliau yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 Masehi.
Namun, selama waktu itu belum diisyaratkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin dan muslimat, dan demikian pula dengan syariat Idul Fitri. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan beliau menetap selama 17 bulan di sana, maka turunlah ayat 184 sampai dengan 185 surah Al-Baqarah yang dihitung dengan basmalah pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijrah. Sebagai dasar disyariatkannya saum bulan Ramadan. Tak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula, mulailah diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Syarah Bulughul Maram, jilid 3, nomor 371. Hadirin pelita ilahi yang berbahagia, zakat ini kemudian populer di kalangan kita dengan sebutan zakat fitrah. Ada juga yang mengatakan zakat fitri. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, di dalam hadis Muslim bab 2 halaman 678, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 sak kurma atau 1 sak gandum. Wajib atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa ukuran 1 sa' sama dengan 4 mud, sama dengan 2770,47 cc, sama dengan 3,1 liter lebih. Jadi sama dengan 2,5 kilogram. Ada juga yang mengatakan bahwa 1 sa' itu sama dengan 4 mud, dan 1 mud itu sama dengan 675 gram. Berarti 1 sa' sama dengan 2751 gram atau sama dengan 2,75 kilogram. Berdasarkan satuan berat jenis, maka ukuran zakat yang dikeluarkan oleh muzaki pada hakikatnya tidak boleh sama, tergantung jenis beras yang biasa dikonsumsi oleh masing-masing. Disinilah terkadang neraca menjadi miring ketika membayar hak orang lain digunakan beras raskin, sementara yang dikonsumsi sehari-hari beras super. Mudah-mudahan para pendengar pelita ilahi tidak melakukan hal yang seperti ini. Bayarlah zakat sesuai dengan beras yang kita makan. Menghitung daripada zakat tersebut, misalnya kita Ahmadi telah mendapatkan edaran, yaitu kita memakai ukuran 2,5 kilogram untuk membayar zakat fitrah. Mari kita hitung. Misalkan kita beli beras 1 kilogram seharga 10.000, maka zakatnya adalah 10.000 kali 2,5 sama dengan 25.000. Yang kedua, jika kita beli beras 1 kilogram seharga 15.000, maka zakatnya adalah 15.000 kali 2,5, maka menjadi 37.500 rupiah. Yang ketiga, jika kita beli beras 1 kilogram seharga 20.000, zakatnya adalah 20.000 kali 2,5, jadi hasilnya adalah 50.000. Dan seterusnya sesuai dengan ukuran kita membeli beras.
Ada juga berkenaan dengan fidyah. Fidyah itu kita bayar jika kita tidak berpuasa 1 kali, maka kita memberikan 2 kali makan kepada orang miskin. Hitungannya adalah 1, misalkan kita makan sekali makan 10.000, maka kali 2 jadi 20.000. Jika sebulan tidak berpuasa, maka kali 30 hari menjadi 600.000. Yang kedua, ya, jika kita sekali makan 15.000 dikali 2 menjadi 30.000. Ya, jika sebulan tidak berpuasa kali 30 menjadi 900.000. Yang ketiga, andai kata kita makan 20.000 sekali makan, maka kali 2 menjadi 40.000. Jika tidak puasa selama sebulan, kalikan 30, maka kita membayar 1.200.000 untuk fidyah kita. Oh iya, setiap jiwa juga hendaknya membayar idpon ya. Bayar di Canda ID. Instruksi kita hendaknya membayar ya sebelum tanggal 9 Mei 2021. Gunanya adalah supaya nanti dapat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Para pelita yang berbahagia, Huzur Anwar sudah menekankan pembagian zakat fitrah adalah untuk orang miskin. Di dalam satu khutbah dikatakan, ada satu lagi catatan Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu tentang fidyatun ta'amu miskin. Hendaknya dia memberikan makan kepada seorang miskin sebagai sedekah. Ini isyarat kepada sedekah fitir. Oleh karena itu, terbukti dari ta'amun bahwa setiap orang yang berpuasa sebelum sholat Id memberikan sedekah makanan untuk seorang miskin. Dan kesenangan pribadi saya yang sesuai dengan jejak para ulama Rabbani adalah bahwa berpuasa sendiri dan makanan atau rotinya sendiri diberikan makan kepada seorang yang miskin. Dan ini tentu tidak mungkin untuk setiap orang. Namun di dalam bulan Ramadan, sebelum sholat Id, ada kebiasaan memberikan sedekah zakat fitrah. Dan ini adalah penting. Jadi kali ini pun kalian sebelum Ramadan berakhir, Imam Sahib akan mengumumkan berapa banyak zakat fitrah yang ditetapkan. Itu sesuai dengan zakat fitrah untuk setiap orang adalah fardu, adalah wajib, bahwa sebelum bulan suci Ramadan berakhir harus membayarnya, supaya kita diteruskan kepada orang-orang miskin. Khutbah Jumat Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi tanggal 16 November 2001. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi saum dari ucapan sia-sia dan dari ucapan kotor, serta sebagai makanan orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya juga di dalam Darul Qutni dikatakan, cegahlah mereka agar tidak keliling, yakni untuk minta-minta pada hari itu. Jadi manfaat zakat fitrah adalah sebagai pembersih atau pensuci jiwa orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak ada manfaatnya
dan perkataan yang keji. Kedua adalah sebagai subsidi makanan bagi orang-orang miskin untuk bisa merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Zakat fitrah adalah ibadah yang muqayyad dan mudayak, yaitu terikat waktu dan juga terbatas waktunya. Karena itu, pembagian zakat fitrah harus tepat pada waktunya. Kapan waktu yang tertentu dan terbatas itu? Perbuatan para sahabat dahulu radhiyallahu anhum di atas merupakan pengamalan terhadap instruksi Rasul SAW, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar atau pergi untuk sholat, yaitu sholat Id atau sholat hari raya. Hadis Bukhari. Kemudian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah para pelita ilahi yang berbahagia yang dapat disampaikan seputar zakat fitrah. Semoga amal ibadah puasa kita diijabah ilahi, dan di 10 terakhir Ramadan ini nantinya kita dapat mengamalkan pembayaran zakat fitrah. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.